Jadi ini informasi yang wajib harus diamati siswa. Kemudian di sini ditarik kesimpulan apa yang diminta dari informasi yang ada ini. Yang diminta di sini adalah rata-rata suhu dalam satu hari tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi bersama channel Kang Sam. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan berbagi video mengenai pembahasan soal AKM, dan ini merupakan contoh soal AKM yang terintegrasi dalam penilaian akhir semester atau PAS. Soal ini saya susun ketika pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil, yakni semester ganjil tahun 2020-2021. Sebelum ke pembahasan contoh soal AKM numerasi dalam penilaian akhir semester, terlebih dahulu akan saya sampaikan mengenai kompetensi AKM untuk numerasi. Jadi kompetensi AKM untuk numerasi itu kurang lebih ada 3, geometri dan pengukuran, aljabar, dan data dan ketidakpastian. Di dalam geometri dan pengukuran itu ada bangun geometri, memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri, menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut dan bola. Kemudian untuk aljabar itu ada persamaan dan pertaksamaan. Di dalamnya memuat kompetensi menyelesaikan persamaan dan pertaksamaan kuadrat, sistem persama linier 2 atau 3 variabel. Kemudian yang kedua dalam aljabar itu ada relasi dan fungsi. Di dalamnya termasuk mengenai pola bilangan, memahami barisan, aritmatika dan geometri, memahami fungsi kuadrat dan grafiknya, serta sifat-sifatnya. Dan yang ketiga yaitu data dan ketidakpastian. Di dalamnya ada data dan representasinya. Representasi itu adalah tafsiran ya. Di dalamnya menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data, di antaranya adalah jangkauan, simpangan, dan variansi. Dan yang kedua, ketidakpastian dan peluang. Di dalamnya kompetensinya yaitu memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Nah, pada kesempatan kali ini, contoh soal AKM numerasi yang saya buat itu mengenai data dan representasinya, yaitu menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data. Di dalamnya ada memuat jangkauan. Jadi, untuk soal saya ini lebih tepatnya untuk kelas 10 dan kelas 11. Jadi, soal yang saya buat ini adalah soal AKM numerasi untuk tingkat SMA. Langsung saja kita ke bentuk soalnya. Saya namai di sini dengan soal AKM dalam penilaian akhir semester. Ini bentuk soalnya. Saya ambil narasi ini dari situs liputan6.com mengenai waspada cuaca ekstrim di Indonesia sepekan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG memaparkan hasil analisis terkini perakiraan kondisi cuaca di Indonesia dalam sepekan mendatang, yaitu tanggal 5 sampai 11 Desember 2020. BMKG menyebutkan terdapat potensi peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan di atas wilayah Indonesia pada masa mendatang. Menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, peningkatan potensi pertumbuhan awan ini dapat disebabkan oleh kondisi dinamika atmosfer yang tidak stabil. Selain itu, aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO, gelombang Rossby ekuatorial, dan gelombang Kelvin di wilayah Indonesia.
Guswanto menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrim seperti puting beliung, hujan lebat, disertai kilat atau petir, hujan es, dan bencana alam lainnya. Kemudian selain narasi yang saya masukkan ke dalam soal ini, saya juga memasukkan informasi berupa gambar. Nah, di sini berikut adalah tabel perakiraan cuaca di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saya mengambil informasi ini dari situs BMKG, yakni mengenai perakiraan cuaca. Karena perlu diketahui, pemirsa semuanya, bahwa untuk soal AKM numerasi, data yang digunakan, informasi yang kita gunakan itu harus bersifat faktual dan tentunya adalah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga soal AKM yang kita buat ini terintegrasi dengan dunia nyata yang akan menjadi pengalaman bagi siswa kita. Saya mengambil Kecamatan Tebo Ulu karena letak sekolah saya itu berada di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yakni pada Selasa 8 Desember 2020 setiap 3 jam sekali. Tanggal ini saya ambil sebelum pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, yakni bulan Desember kemarin. Jadi ini situsnya bisa diakses di bmkg.go.id mengenai perakiraan cuaca. Ini adalah gambar yang berbentuk tabel yang saya ambil dari situs BMKG ini. Jadi ini merupakan informasi faktual ya dan akurat. Di sini Selasa tanggal 8 Desember 2020 itu ada 8 gambar yang menunjukkan keadaan cuaca di Kecamatan Tebo Ulu. Yang pertama ini pukul 1 malam ya, waktu Indonesia Barat. Keadaannya berkabut dengan suhunya 24 derajat Celcius. Kemudian ini pukul 4 subuh ya, kurang lebih waktu Indonesia Barat. Cuacanya berkabut dengan suhu 23 derajat Celcius. Kemudian di sini pukul 7 pagi, pukul 10, pukul 13, pukul 16, pukul 19, sampai pukul 22. Jadi kalau kita hitung-hitung, dari pukul 1 ke pukul 4 ini kurang lebih ada 3 jam. Kemudian dari pukul 4 ke pukul 7 juga 3 jam. Pukul 7 ke pukul 10 juga itu kurang lebih 3 jam. Pukul 10 ke pukul 13 juga 3 jam. Pukul 13 ke pukul 16 itu juga 3 jam. Pukul 16 ke pukul 19 juga 3 jam. Dan yang terakhir adalah pukul 19 sampai pukul 22 juga itu 3 jam. Dan pukul 22 ke pukul 1 itu juga 3 jam. Jadi waktu yang sehari yaitu 24 jam dibagi menjadi 8 bagian atau 8 waktu perakiraan cuaca. 24 dibagi 8 adalah 3. Jadi ini menunjukkan kejadian atau perakiraan cuaca setiap 3 jam sekali. Selanjutnya dari narasi yang sudah dikemukakan di awal tadi, kemudian dari informasi gambar berupa tabel ini, langsung saja kita menuju ke pertanyaan soal. Saya namai soal AKM dalam PAS bagian 1. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata suhu dalam satu hari tersebut adalah titik-titik, hasilnya dalam pembulatan. A 23 derajat Celcius, B 24 derajat Celcius, C 27 derajat Celcius, D 29 derajat Celcius, E 31 derajat Celcius. Jadi, untuk menyelesaikan pertanyaan dari soal bagian 1 ini, tentunya kita harus berpedoman kepada gambar yang ada pada tabel di atas. Sehingga nantinya siswa akan bisa mengamati dari informasi yang ada, kemudian menarik kesimpulan, dan yang terakhir,
Dengan konsep yang dikuasai atau kompetensi yang dikuasai oleh siswa tersebut, siswa bisa menyelesaikan permasalahan yang ditanyakan. Itu adalah bagian langkah-langkah dalam penyelesaian atau yang diinginkan oleh AKM, khususnya adalah AKM numerasi. Jadi ini informasi yang wajib harus diamati siswa. Kemudian di sini ditarik kesimpulan apa yang diminta dari informasi yang ada ini. Yang diminta di sini adalah rata-rata suhu dalam satu hari tersebut. Berarti untuk menentukan rata-rata suhu dari satu hari ini, kita di sini harus menjumlahkan semua suhu yang ada pada informasi ini dan dicari rata-ratanya. Di mana untuk rumus rata-rata adalah X bar. Di sini kita masukkan 24 untuk suhu 24 derajat Celcius. Di sini kurang lebih ada 3 waktu. Pukul 1, pukul 7, dan pukul 22. Jadi di sini 24 dikali 3 ditambah dengan 23, di sini cuma 1, ditambah dengan 29, 1 juga, ditambah dengan 31, di sini ada 2, yaitu pada pukul 13 dan pukul 16 siang hari. Jadi 31 kita kalikan 2, dan yang terakhir kita tambah dengan 27 yang terjadi pada pukul 19. Jadi ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dicari rata-rata, dari ke-8 data ini kita bagi dengan banyaknya data yaitu 8. Sehingga hasilnya adalah 213 dibagi 8, yaitu 26,625. Karena yang diminta di pertanyaan atau di soal ini adalah hasil pembulatan, maka kita bulatkan 26,625 ini menjadi 7. Di sini pembulatannya tidak lagi berkoma, 6 bulat menjadi 7, dan hasilnya adalah 27. Berdasarkan pilihan, isinya adalah C, 27 derajat Celcius. Bagaimana pemirsa? Bisa difahami? Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Soal AKM dalam PAS bagian 2. Besar jangkauan suhu dalam tabel perakiraan cuaca di atas adalah A1, B3, C4, D6, E8. Jadi untuk menjawab pertanyaan soal pada soal bagian 2 ini, kita harus tetap berpedoman kepada informasi yang disediakan dalam tabel. Nah, di dalam tabel ini masih sama tabelnya. Kemudian diminta apa? Jangkauan suhu. Jadi sini siswa akan mengamati berapa suhu yang ada pada masing-masing waktu yang terdapat dalam 8 bagian ini. Karena yang diminta adalah jangkauan suhu, berarti siswa harus bisa memecahkan suatu masalah setelah menyimpulkan pertanyaan ini. Pemecahan masalahnya dengan menggunakan rumus jangkauan, di mana rumus jangkauan itu adalah R besar, dan rumusnya yaitu X max, ya, data maksima dikurang X min, atau data minimal. Kita amati sama-sama ke dalam tabel ini. Untuk suhu, yang paling besar adalah 31 derajat Celcius. Kemudian suhu minimal atau suhu terkecil atau suhu terendah di sini adalah 23 derajat Celcius. Sehingga untuk jangkauannya adalah 31 dikurang 23 dan hasilnya adalah 8. Berdasarkan pilihan, yang isinya 8 adalah E. Bagaimana pemirsa? Bisa difahami? Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian 3. Diketahui pernyataan sebagai berikut. 1 Romawi di sini ya. Rata-rata suhu pada malam hari lebih tinggi daripada siang hari. 2
selisih suhu rata-rata antara siang hari dan malam hari adalah 4,25. 3. Jika kita tinggal di Tebo Ulu, maka kita akan merasakan cuaca yang paling dingin pada saat tengah malam. 4. Modus cuaca pada tabel di atas adalah cerah berawan. Pernyataan yang benar berdasarkan informasi tabel perakiraan cuaca di atas adalah A. Nomor 2, B. Nomor 1 dan 2, C. Nomor 1 dan 3, D. Nomor 2 dan 4, E. Nomor 2, 3, dan 4. Sekali lagi, untuk menjawab atau mengetahui semua pernyataan dari nomor 1 sampai 4 ini benar atau tidaknya, kita harus berpedoman kepada informasi yang ada pada gambar atau pada tabel. Tabelnya masih sama, sehingga dari tabel-tabel ini kemudian kita harus mengamati, kemudian harus bisa menarik kesimpulan. Sehingga setelah mengamati kemudian mampu menarik kesimpulan, terakhir dengan kompetensi yang dikuasai oleh siswa, siswa bisa memecahkan permasalahan yang ada. Nah, yang pertama di sini adalah rata-rata suhu pada malam hari lebih tinggi daripada siang hari. Tentunya, kalau yang diminta adalah rata-rata suhu pada malam hari dan siang hari, kita harus mencari terlebih dahulu rata-rata siang dan rata-rata malam. Nah, kita lihat di tabel di sini, dari 8 waktu yang disediakan, maka di sini dibagi ke dalam 2 bagian, yakni bagian malam dan bagian siang. Untuk bagian malam di sini ditandai dengan warna gelap. Dan untuk bagian siang di sini ditandai dengan warna cerah, yakni berupa langit biru. Kemudian kita tentukan rata-rata suhunya pada malam hari dan siang hari. Yang pertama adalah malam. Rumusnya masih sama dengan soal nomor bagian 1 tadi. Rumusnya adalah X bar. X bar kita masukkan data yang ada pada malam hari. Di sini ada 24. Kemudian di sini juga ada 24. Sehingga kita kalikan 24 kali 2. Ditambah 23 dan 27. Jadi di sini ada 4 data. Kemudian jumlah dari data ini dibagi dengan banyaknya data, yaitu 4. Sehingga hasilnya adalah 98 dibagi 4, yaitu 24,5. Ini adalah rata-rata suhu pada malam hari. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung rata-rata suhu pada siang. Nah, di sini untuk rata-rata pada siang, di sini ada datanya ya. Yang pertama adalah 24, tidak ada lagi yang sama. Kemudian ditambah 29, dan ditambah dengan 31 ini ada yang sama 2, sehingga kita kalikan 2. Dan jumlah data ini dibagi dengan banyaknya data sama 4, sehingga hasilnya adalah 115 dibagi 4, yaitu 28,75. Kita kembali ke pernyataan yang ada di sini. Rata-rata suhu pada malam hari lebih tinggi daripada siang hari. Ini rata-rata malam, ini rata-rata siang. Kebalik, yang tinggi adalah siang. Sehingga untuk pernyataan yang pertama ini salah. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Selisih suhu rata-rata antara siang hari dan malam hari adalah 4,25. Jadi dari kedua rata-rata suhu malam dan siang ini kita harus mencari selisihnya. Sehingga selisihnya adalah 28,75 dikurang 24,5. Dan hasilnya adalah 4,25.
Kita lihat ke pernyataan, selisih suhu rata-rata antara siang hari dan malam hari adalah 4,25. Ini pernyataannya benar. Kemudian di sini, pernyataan yang ketiga, jika kita tinggal di Tebo Ulu, maka kita akan merasakan cuaca yang paling dingin pada saat tengah malam. Dari pernyataan ini, kita cari informasinya pada tabel apakah benar. Kita akan merasakan cuaca yang paling dingin pada saat tengah malam. Di sini, tengah malam tidak ada datanya, karena tengah malam itu terjadi pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Di sini yang ada pada pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Suhunya adalah 24 derajat Celcius. Kemudian ini bukan tengah malam juga, pukul 7 malam, ini pukul 10 malam. Dan yang paling dingin, cuaca yang ada pada informasi di tabel ini adalah 23 derajat Celcius dan terjadi pukul 4 subuh atau 4 dini hari. Jadi pernyataan yang ketiga adalah salah. Kita lanjutkan ke pernyataan yang terakhir. Modus cuaca pada tabel di atas adalah cerah berawan. Jadi dari pernyataan ini, kita tarik kesimpulan bahwa yang dinamakan dengan modus adalah data yang sering muncul. Kita lihat ke informasi yang ada pada tabel. Di sini cuaca yang sering muncul adalah kabut, kabut, kabut. Itu ada 3. Kemudian cerah berawan. Itu ada 3. Dan sisanya adalah hujan ringan dan berawan. Sehingga data yang sering muncul di sini atau modus adalah kabut dan cerah berawan. Sedangkan di pernyataan itu hanya cerah berawan. Jadi pernyataan yang keempat adalah salah. Sehingga pernyataan yang benar berdasarkan informasi tabel perakiraan cuaca di atas adalah nomor 2 saja. Dan pilihannya adalah A, nomor 2. Ini kurang lebih ada 3 pertanyaan dari satu informasi yang ada pada soal, karena kurang lebih sifat-sifat soal AKM untuk numerasi memang sifatnya seperti ini. Ketika ada sebuah narasi, kemudian ada sebuah informasi, baik itu berupa gambar ataupun data yang disediakan di dalam sebuah grafik, tabel, dan lain sebagainya, itu akan memuat beberapa pertanyaan. Pertanyaannya mulai dari 1 sampai 5 pertanyaan. Bagaimana pemirsa? Bisa difahami? Apabila ada pertanyaan, silakan langsung saja cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Pada kesempatan berikutnya, insya Allah saya akan berbagi bagaimana caranya menyusun soal AKM untuk numerasi dari 0 sampai kita bisa mendapatkan suatu soal AKM. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.